Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Teman-teman mahasiswa mahasiswi yang mengambil mata kuliah perbandingan sistem ekonomi di semester ini, yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala muliakan. Di kesempatan yang penuh bahagia ini kita akan mencoba membahas tentang silabus tentang mata kuliah perbandingan sistem ekonomi. Silabus ini perlu kita pelajari bersama, perlu kita kembangkan bersama, karena ini berkaitan dengan masalah apa yang akan kita ambil selama kita kuliah di semester ini, khususnya tentang mata kuliah perbandingan sistem ekonomi. Standar kompetensi yang bisa kalian dapatkan di mata kuliah perbandingan sistem ekonomi adalah bahwa diharapkan mahasiswa-mahasiswi mampu memahami, mengetahui, dan membandingkan perbedaan dalam sistem ekonomi. Kemudian juga diharapkan juga mahasiswa memiliki peningkatan kualitas secara utuh tentang perbedaan sistem ekonomi, memiliki pemahaman utuh tentang dasar-dasar sistem ekonomi. Itu indikator utama ketika kalian mengambil mata kuliah perbandingan sistem ekonomi. Saya tidak akan membagikan silabus ini, tetapi saya berharap kepada teman-teman untuk mendengarkan pembahasan materi ini tentang perbandingan sistem ekonomi, yang kemudian nanti ada beberapa item-item atau tema-tema yang akan kita jadikan sebagai materi kita untuk teman-teman membuat makalah. Oleh karena itu saya harapkan kepada teman-teman untuk mendengarkan dengan baik sesuai dengan kelompok makalahnya masing-masing. Kan kelompok makalahnya sudah dibagikan oleh ketua kelas ya, oleh Kosma. Adapun materi-materinya belum dibagikan. Sengaja saya buat agar teman-teman bukan hanya membaca dari silabus yang akan dibagikan atau yang dibagikan oleh ketua kelas yang biasanya dosen membagikan kan silabusnya, tapi saya share lewat YouTube ini dengan tujuan agar teman-teman mau mendengarkan gitu. Dan tujuan yang lainnya ya, jangan lupa teman-teman untuk like dan subscribe YouTube saya ini. Semakin banyak follow-nya kan semakin bagus gitu. Teman-teman, pembahasan kita di mata kuliah perbandingan sistem ekonomi ada kurang lebih 10 judul. Oleh karenanya ada 10 kelompok yang akan membahas materi ini ya. Kelompok pertama dia akan membahas tentang masalah filsafat ekonomi. Ini yang paling penting ya. Bagaimana ekonomi itu bisa terbentuk, bagaimana filsafat ekonomi. Sebab di dalam mata kuliah yang lain pun filsafat itu wajib dipelajari, atau di prodi-prodi yang lain pun ya. Ada filsafat hukum Islam untuk anak HKI. Ada filsafat pendidikan untuk anak tarbiyah, ada juga filsafat ekonomi Islam ya. Ada juga filsafat ekonomi, yaitu teman-teman harus mempelajari itu tentang filsafat ekonomi. Tujuannya adalah agar terbuka wawasan kita, agar terbuka pemahaman kita tentang masalah ekonomi. Maka materi pertama yang akan dibahas adalah tentang filsafat ekonomi. Yang kedua adalah pembahasan tentang sejarah ekonomi dunia. Jadi ini secara umum, bagaimana ekonomi dunia itu bisa berkembang dan sebagainya. Ini berbicara kepada sejarah ekonomi dunia. Jadi belum membahas tentang masalah kapitalis, belum membahas tentang masalah sosialis, belum membahas tentang masalah ekonomi Islam dan sebagainya. Tapi ini berbicara kepada sejarah ekonomi dunia secara umum ya, secara global. Kemudian pembahasan tentang hubungan ekonomi, politik, dan sosial. Nah, itu. Apakah ekonomi hanya berdiri sendiri atau memiliki hubungan satu sama lain? Kalau kita melihat, ternyata di dalam ekonomi itu, ekonomi tidak bisa berdiri sendiri tanpa ada politik. Ekonomi tidak bisa berdiri sendiri tanpa ada sosial. Jadi ekonomi, politik, dan sosial itu memiliki hubungan yang sangat erat. Ketika suatu negara politiknya bagus, ekonominya akan maju. Ketika negara tersebut kehidupan sosial masyarakatnya itu tingkat, strata sosialnya itu tinggi, maka itu indikator dari perkembangan ekonomi yang maju gitu. Contoh misalkan kita lihat ya, negara-negara selain di Indonesia, misalkan di barat gitu kan, strata sosialnya kan tinggi ya. Karena demikian, karena perkembangan sistem ekonomi mereka maju gitu. Yang berbeda dengan misalkan strata sosial suatu negara itu rendah, maka perkembangan ekonominya pun akan menurun gitu. Misalkan kita contohkan di negara-negara Afrika kan, strata sosialnya itu kan boleh dikatakan itu rendah gitu dibandingkan dengan negara-negara Eropa. Maka ternyata itu terdapat indikasi terhadap perkembangan ekonomi di negara tersebut gitu. Maka di pembahasan ketiga itu ada hubungan ekonomi, politik, dan sosial.
Selanjutnya yaitu pembahasan tentang masalah pokok yang akan kita pelajari di materi kita ya, di perkuliahan kita, yaitu sejarah dan filsafat ekonomi kapitalis, perkembangan dan tujuan ekonomi kapitalis. Itu pembahasan nomor 4 ya, atau kelompok 4. Kemudian juga pembahasan nomor 5 yaitu sejarah dan filsafat ekonomi sosialis, perkembangan dan tujuan ekonomi sosialis. Jadi jangan dibalik ya, jangan sosialis dulu baru kapitalis, berbeda. Ternyata lebih dahulu perkembangan ekonomi kapitalis daripada sosialis. Kenapa? Karena ekonomi kapitalis itu ada sejak abad 17-18. Sedangkan ekonomi sosialis itu ada sejak abad 19. Kenapa demikian? Karena hadirnya ekonomi sosialis itu ternyata menjawab perkembangan dunia, bahwa orang-orang proletar yang tidak puas dengan perkembangan sistem ekonomi kapitalis, yang kaya semakin kaya, mereka memperbudak orang-orang proletar atau orang-orang petani rendahan dan sebagainya. Mereka dijadikan sebagai pekerja kuli, mereka dijadikan sebagai budak, mereka dijadikan sebagai orang-orang yang tidak dibayar padahal mereka sudah bekerja. Maka mereka protes, para proletar itu. Nah, kemudian mereka membentuk sebuah perkembangan ekonomi, namanya perkembangan ekonomi sosialis, di mana pemikir utama hadirnya ekonomi sosialis adalah Karl Marx. Sedangkan ekonomi kapitalis yaitu Adam Smith ya. Karl Marx sebetulnya pada awalnya dia adalah muridnya Adam Smith, dia mahasiswanya Adam Smith gitu. Namun ternyata dia mempelajari filsafat ekonomi, dia mempelajari kuliahnya ketika itu ya, dia menelaah tentang masalah perkembangan ekonomi, kemudian dia memperkuat pemahaman dia tentang filsafat. Akhirnya dia memberikan sebuah catatan-catatan yang berkaitan tentang masalah ekonomi sosialis. Maka kemudian berkembanglah pemikiran ekonomi sosialis. Kemudian sejarah dan filsafat ekonomi campuran, perkembangan dan tujuan ekonomi campuran. Selain ada ekonomi sosialis dengan kapitalis atau kapitalis sosialis, ada juga ekonomi campuran, yaitu negara-negara yang menjadikan ekonomi kapitalis dan sosialis sebagai sistem yang bersamaan gitu. Jadi ekonomi kapitalisnya ada, ekonomi sosialisnya pun ada, itu ada pembahasannya. Kemudian juga sejarah dan filsafat ekonomi kerakyatan. Nah, jadi selain ekonomi campuran, ada juga ekonomi kerakyatan. Itu tadi ya, pembahasan tentang sejarah dan filsafat ekonomi kapitalis. Negara-negara mana biasanya yang menggunakan sistem ekonomi kapitalis? Biasanya negara-negara yang menggunakan sistem ekonomi kapitalis itu adalah negara-negara yang ada di Eropa, mobil khusus Inggris ya. Kemudian juga Prancis, kemudian juga Eropa Itali ya, itu Jerman juga. Kemudian berkembang selain ekonomi kapitalis ada juga ekonomi liberalis ya, yaitu yang berkembang di negara Amerika ya. Adapun ekonomi sosialis itu berkembang di negara Eropa juga awalnya, yaitu di negara Uni Soviet ketika itu, yang kemudian diadopsi atau dibawa kemudian ke negara Cina, kemudian juga dijadikan sebagai dijadikan sebagai pijakan kuat di dalam negaranya, yaitu di negara Korea Utara ya. Di benua Amerika, negara yang menggunakan sistem ekonomi sosialis itu di negara Kuba ya. Jadi ada beberapa negara yang sampai sekarang ini masih tetap menggunakan sistem ekonominya adalah ekonomi sosialis. Di antaranya tadi ya, Cina, Korea Utara, Kuba dengan Rusia ya. Itu mereka yang masih berpegang teguh terhadap sistem ekonomi sosialis, walaupun tidak sepenuhnya ekonomi sosialis ya, tetap mereka ada kapitalisnya juga gitu. Kenapa ada kapitalisnya? Mereka melakukan ekspor impor ke negara-negara yang lain, kan itu bagian daripada kapitalis gitu. Kalau mereka tidak melakukan ekspor impor, dari mana mereka mendapatkan keuntungan untuk negaranya gitu. Maka tidak ada suatu negara yang memang 100% menerapkan ekonomi kapitalisnya. Begitu juga tidak ada negara yang 100% menggunakan sistem ekonominya adalah sosialis 100%, tidak ada untuk zaman sekarang ya. Maka ada perkembangan sistem ekonomi campuran. Kemudian materi selanjutnya yaitu sejarah dan filsafat ekonomi Pancasila. Nah, itu yang diterapkan di Indonesia. Bagaimana ekonomi Pancasila itu bisa menjadi sebuah acuan di negara kita di Indonesia ya. Itu sesuai dengan undang-undangnya ya, undang-undang tentang masalah tentang masalah sistem dan rujukan di dalam negara Indonesia, bahwa Indonesia menggunakan sistem ekonomi adalah sistem ekonomi Pancasila. Kemudian pembahasan selanjutnya kelompok yang ke-9 yaitu membahas tentang masalah
sejarah dan filsafat ekonomi Islam, perkembangan dan tujuan ekonomi Islam. Nah, ini teman-teman wajib membahas tentang masa sistem ekonomi Islam ini ya. Yang terakhir yaitu jaminan dan kesejahteraan masyarakat berdasarkan ekonomi Islam ya. Jadi ada 10 pembahasan teman-teman yang akan mempelajari mata kuliah kita selama kita kuliah bersama-sama di dalam satu semester ini, dari kelompok pertama sampai kelompok 10 sesuai dengan judul-judul yang telah saya bahas tadi. Saya minta kepada teman-teman mencatat dengan baik. Kemudian kelompok yang sudah dibagikan oleh kosmanya, kelompok yang sudah dibagikan oleh ketua kelasnya, kemudian membahas sesuai dengan materi-materi yang tadi sudah kita bahas ya, sudah kita jelaskan dan sudah kita sudah saya jelaskan tadi sedikit-sedikit ya. Tinggal nanti secara umumnya teman-teman mendiskusikannya di makalah ya, mendiskusikannya bersama-sama. Bagi teman-teman yang memang belum paham dan sebagainya, boleh nanti membuat komentar atau membuat pertanyaan di YouTube saya ini ya. Jangan lupa untuk like dan subscribe-nya. Saya harapkan teman-teman selalu berpikir positif ya terhadap mata kuliah ini, dan saya harapkan kepada teman-teman jangan kalian berpikir cukup dengan mendapatkan nilai C atau D di dalam mata kuliah saya. Jangan ya. Saya harapkan semua tidak ada yang mendapatkan nilai C atau D. Minimal teman-teman mendapatkan nilainya tuh A- ya. Minimal itu A-. Ya, bagus-bagus memang mendapatkan A+ gitu. Oleh karena itu, mereka yang aktif kuliah, mereka yang memang benar-benar serius mendengarkan channel saya kan sudah sudah setiap kali nanti kita perkuliahan insya Allah ada YouTube-nya yang memang teman-teman perlu dengarkan bersama sebagai khazanah keilmuan kita, sebagai tambahan keilmuan teman-teman. Kalau memang ada yang belum paham, kalau memang ada yang memang perlu kita kritisi bersama, kalau memang ada yang perlu kita bahas bersama, ya bisa kita bahas bersama-sama. Saya ucapkan terima kasih teman-teman yang telah mendengarkan YouTube ini. Dan mudah-mudahan kita semua mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Aku qouli hadza wa astaghfiru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.